Grego, kembali lagi bersama kami, Komsus Gregorius Agung, bersama saya, Ciara, Saya Felis. di Gregorius Podcast. Oke Kak Ciara, hari ini kita bakal bahas tentang apa sih Kak Ciara? Apa tuh, Vel? Aduh, kalau kita ngomongin bahas lebih lanjut, kayaknya kita harus nonton video yang satu ini dulu deh. Yuk kita nonton bareng-bareng dulu. Kita memperkenalkan beberapa produk dari umat untuk umat. Duh, Vel, jadi lapar banget nih. Lapar kenapa? Setelah melihat video yang tadi, aku jadi lapar banget. Oh iya ya, gara-gara kita nonton video UMKM sih. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang UMKM nih Kak. Wah, beneran? Iya, kita bakal bahas tentang UMKM. Kalau kita mau tahu lebih lanjut lagi, kita panggil narasumber kita aja kali ya Kak ya. Boleh tuh, siapa tuh, Vel? Nah, kita kedatangan Mas Nara dan Bu Deta. Halo, malam. Oke, sebelumnya boleh perkenalan dulu dari Mas Nara. Saya Nara dari PSE Santo Gregorius Agung, lingkungan Gabriel. Saya Ibu Deta dari lingkungan Santo Dominikus, wilayah Santo Benediktus. Oh, jadi hari ini kita kedatangan dua orang, yaitu Mas Nara dan Bu Deta sebagai pelaku dalam UMKM. Wah, penasaran nih aku. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama kali ya. Sebenarnya kan UMKM itu usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, kalau misalkan lebih dalamnya lagi, UMKM itu apa sih, Mas? Baik, jadi UMKM itu memang secara umum yang masyarakat luas tahu, bukan hanya umat gereja saja ya, jadi masyarakat semua, UMKM itu ya usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, sedangkan kalau untuk memperdalam lagi seluk-beluknya atau mungkin inti-intinya apa saja, sebetulnya UMKM itu lebih ke ini ya, kemandirian orang, kemandirian dari sudut pandang, apakah ya itu sudut pandang sebagai umat atau sebagai masyarakat. Yang jelas intinya itu sebagai kemandirian berusaha, berdikari, atau yang lebih populer kalau ini berwirausaha. Jadi dengan usaha kita sendiri, modal kita sendiri, dengan konsep kita sendiri, kreativitas kita sendiri, kita menjual produk khas kita ke pasar. Itu secara lebih mendetailnya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang itu UMKM itu suatu usaha yang dibangun oleh diri sendiri gitu ya Mas? Betul, usaha sendiri, dibangun sendiri,
dikembangkan sendiri ya tentunya bukan semuanya sendiri, pasti kan ada program mungkin dari pemerintah, dari gereja yang pasti membantu mungkin secara promosi, pemasaran, terus mungkin ada yang modal mungkin dari pemerintah kan sekarang banyak itu. Kalau macam di sini ya, sini kan kelurahan Kecamatan Pasar Kemis ya. Kecamatan Pasar Kemis itu kan juga ada pemberdayaan UMKM. Itu untuk semua yang ber-KTP-kan kabupaten dan berkecamatan domisili di Pasar Kemis, itu juga pasti ada program-programnya seperti itu. Oke, kalau menurut Bu Deta sendiri nih, UMKM itu apa sih Bu? Kalau menurut saya UMKM itu karena saya ini seorang pensiunan ya, ya itu sebagai cara saya untuk berwirausaha, tapi saat ini masih bersifat mandiri karena bagi saya kan itu suatu yang independen ya. Nah, saya belum berani untuk mengajak orang lain untuk bergabung dengan saya karena lagi saya kembangkan secara pribadi dulu gitu. Jadi untuk apa istilahnya supaya saya nggak nganggur lagi gitu, masih tetap bisa melakukan sesuatu yang berguna bagi orang banyak gitu. Aku penasaran banget nih sama awal mulanya ada UMKM di gereja ini tuh dari mana sih Mas? Awal mula, kalau dibilang ya, kalau kita dibilang awal mula lebih jauh lagi, itu sebetulnya di masa pandemi itu sudah ada kita. Di masa pandemi waktu itu. Jadi kalau di kita di paroki itu setiap seksi-seksi itu kan pasti ada yang namanya Sapa, program Sapa itu apa saja gini. Nah, salah satunya waktu itu kita memang ada UMKM, tapi memang itu belum menonjol ya, karena kan memang keterbatasan saat pandemi, kita mau berkumpul itu juga dengan berbagai protap dan kita terbatas, jadi semua gerakan kita itu terbatas. Nah, mulai tahun 2022-2023 ini kan sudah dianggap endemik. Nah, dari pihak keuskupan pun juga sudah melihat ke depan. Jadi UMKM ini sebetulnya itu prospek. Makanya untuk di tahun 2023 ini dari pihak keuskupan sudah membuat ada yang namanya TSBP. Jadi dari keuskupan itu sudah membentuk ada yang namanya TSBP. Nah, sedangkan saya di PSE itu masuk di TSBP 4. Di TSBP 4. Dari TSBP 4 itu termasuk ada UMKM. Nah, kebetulan kan matching tuh karena di PSE sendiri kan namanya PSE Sosial Ekonomi ya kan. Nah, pengembangan sosial ekonomi lebih tepatnya. Nah, termasuk sosial ekonomi itu ekonominya itu kan termasuk di kewirausahaan. Kewirausahaan otomatis dengan UMKM. Nah, dari dari keuskupan ada yang untuk UMKM otomatis nyambung, linknya nyambung. Nah, maka kita terbentuklah itu, apalagi dari keuskupan Ardas tahun ini kan temanya kesejahteraan bersama. Nah, itu juga akhirnya kita gimana nih? Ya udah, kita berkolaborasi saja daripada PSE jalan sendiri, TSBB jalan sendiri. Kenapa kita enggak bergabung saja? Karena dengan bergabung kan otomatis sumber dayanya lebih banyak. Jadi yang mikir juga banyak, yang eksekusi juga banyak. Nah, kira-kiranya seperti itu kita. Jadi begitu. Kalau misalnya dari Ibu sendiri tahu UMKM ada di gereja ini itu dari mana sih Bu? Saya tuh tahu memang waktu itu ada informasi yang diinfokan melalui gereja yang dari keuskupan sendiri ya Kak Aceh ya. Nah, di paroki kita dengan penyiaran itu saya tergugah, wah ini dari Kak Aceh ada sesuatu yang bikin semangat saya gitu. Dan ternyata dari paroki sendiri juga mendukung, membuka untuk bagi UMKM yang bersedia untuk istilahnya melakukan di paroki Gregorius ini dipersilahkan. Makanya saya senang sekali
Itu informasi dari KAJ dan paroki sendiri. Oke, jadi asal usulnya itu kan sebenarnya dari KAJ ya. Betul. Nah, kalau misalkan cara penerapannya di gereja itu kayak gimana sih, Mas? Ya, kita dari keuskupan ada program pemberdayaan. Program pemberdayaan salah satunya UMKM ini. Kemudian turun di paroki. Paroki ini kita ada program seperti ini. Gimana nih di Gregorius, paroki Kota Bumi? Oh oke. Jadi di gereja sendiri sudah ada seksi kewirausahaan yang salah satunya juga ada untuk kemandirian umat. Nah, cara kita penerapannya, nah kalau kemarin selama pandemi itu kan memang banyak yang jatuh bangun, mungkin orang yang sebelumnya bekerja kemudian ter-PHK dan sebagainya, atau yang memang sudah dari awal dia melakukan kewirausahaan dan sebagainya. Nah, yuk mari kita tata ulang lagi. Ini gimana supaya enak, jalannya enak. Bahkan yang sedang merintis pun juga kalau berminat, monggo. Nah, setelah kita data waktu itu sampai di warta paroki, kita kirim sebar link Google Form dan sebagainya. Itu akhirnya kita terdata, ada berapa banyak pelaku usaha, yang produk sendiri, bahkan yang reseller pun juga ada waktu itu. Nah, kita kelompokkan yang memang benar-benar ini ingin berwirausaha, yang sudah menjalani, merintis, atau yang mungkin dadakan ya. Maksudnya, wah saya mencari kerja nggak bisa nih, mentok sana mentok sini. Nah, saya pengen lah coba. Siapa tahu mungkin dengan saya improvisasi mengolah apa yang saya punya itu bisa. Nah, dari situ kita membentuk grup UMKM. Nah, kita juga berterima kasih nih sama Romo Paroki, kemudian DPH dan juga ketua-ketua lingkungan yang waktu itu juga ikut booming lah, membumingkan kalau nih di Gregorius di paroki kita mau ada ini, mau ada pemberdayaan UMKM. Nah, makanya peminatnya pun juga banyak. Nah, setelah kita kumpulkan, kita samain data dan sebagainya, fakta di lapangan seperti apa, akhirnya kita mempunyai komunitas sendiri. Dan mungkin mbaknya kalau hari Sabtu Minggu ya, selesai misa kan juga bisa melihat di belakang, di area parkir belakang itu banyak yang jualan. Itu ada 4 kelompok kita, dan setiap minggu itu penjualnya juga berganti-ganti. Jadi memberikan kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk memasarkan produknya, memperkenalkan produknya, kemudian untuk ya supaya umat tahulah ternyata di gereja kita itu banyak toh pelaku UMKM. Nah, itu selain kita memfasilitasi dari TSBP dan PSE ya tentunya ya, memfasilitasi jualan pelaku UMKM, kita juga ada mentoring, tutoring, dan monitoring. Nah, kalau mentoring itu tentunya namanya mentor ya. Mentor itu kan berarti memberikan bukan pelajaran ya, memberikan ya betul dari situ memberikan arahan. Kita juga di grup UMKM itu ada pelatihan ini loh, ada pelatihan ini, silahkan bagi pelaku UMKM yang mau mengikuti baik secara online maupun offline itu. Kemudian selain itu ada monitoring itu juga ada tim yang melihat sampai sejauh mana sih UMKM kita itu melangkah gitu. Apakah UMKM kita ini sudah dibilang remaja, kalau ukuran orang ya remaja, dewasa, atau mungkin bayi yang sedang merangkak, terus kekurangannya di mana, yang mau dikembangkan gimana, nanti ke depan seperti apa. Nah, gitu. Jadi yang diterapkan di gereja seperti itu dari pihak paroki. Jadi bukan hanya berjualan aja ya? Betul, bukan hanya berjualan tapi memberdayakan dan pasti juga disupport oleh Romo, DPH dan pengurus gereja yang lain. Komsos kan juga ikut
ini kan support kan, nah, iya dipopulerkan ya, di YouTube, Instagram, jadi kan umat juga tahu. Nah itu peran serta kita semua. Jadi ya mari kita sama-sama kita berjuang, kita sama-sama memajukan UMKM. Atau UMKM itu juga umat kita sendiri, juga saudara kita sendiri, ya why not kan gitu. Tadi Mas Nara kan bilang kalau misalnya yang merintis juga monggo. Aku penasaran nih, sebenarnya apa aja sih syarat UMKM bisa ada di gereja ini? Gitu. Syaratnya satu yang pasti dia adalah umat Gregorius, umat Paroki Kota Bumi. Dia bisa membuktikan, loh ini loh biduk saya. Nah, saya punya kakak itu. Terus yang poin berikutnya, dia mempunyai produk tersendiri, produk dengan olahannya dia sendiri, produk yang dia buat sendiri, produk yang ada karena kreativitasnya dia. Nah, itu baru namanya UMKM, produk sendiri. Jadi dia bukan sebagai reseller, bukan sebagai penjual dari pihak pertama, pihak kedua, bukan. Tapi dia sebagai pemproduksi unit barang-barang yang dia bikin sendiri. Itu. Cuma itu aja sih sebetulnya. Simple. Yang penting umat paroki bisa menunjukkan kakak paroki dan ada nih loh barangnya seperti ini contohnya gitu. Kalau dari Ibu sendiri nih, barang-barang apa sih yang Ibu jual di UMKM? Saya sih sebenarnya kalau selama ini ya masih produksi saya itu masih berupa makanan. Tetapi di luar makanan pun saya juga bisa melakukan, misalnya bikin craft, misalnya untuk barang-barang untuk hantaran, untuk bisa bikin boneka yang apa-apa dari kain dibentuk, misalnya untuk naruh perhiasan apa, saya bisa. Cuman kalau hal seperti itu saya memang selama ini baik makanan ataupun craft itu hanya berdasarkan pesanan saja. Jadi saya tidak membuka toko ataupun warung yang saya sebagai lapak saya enggak, karena terus terang untuk modal ke situ juga bagi saya seorang pensiunan juga masih belum terjangkau. Jadi saya istilahnya apa yang bisa saya lakukan. Kalau misalnya tiba-tiba bisa membuatkan saya craft ini, untuk kira-kira untuk apa gitu, saya coba bisa saya layanin gitu. Atau makanan bisa bikinin ini, bisa saya bikinin. Hanya berdasarkan pesanan saja kalau saya ini, jadi bukan buka warung atau apa, enggak. Tapi hasil dari produk sendiri? Semua produksi sendiri dan hasil karya saya sendiri. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ini nih pertanyaan yang lumayan berat. Kira-kira kenapa sih UMKM itu disebut sebagai penghasil sebagian dari umat paroki? Karena ya itu tadi masih agak berhubungan dengan yang meng-COVID tadi ya, selama pandemi. Jadi saya memang belum selesai terus terang mendata umat kenapa dia memilih berwirausaha, mengapa dia memilih untuk membuka UMKM. Itu karena memang dia dulu adalah seorang karyawan atau buruh lah. Kemudian karena terdampak dari COVID, tempat dia bekerja itu mungkin jadi bangkrut, tutup dan sebagainya, dengan berbagai impact lah pokoknya dari COVID itu. Nah, dia ketika mau melamar lagi ke pekerjaan juga sudah termakan usia. Wah, kalau dengan usia saya yang sudah 40 sekian, 50 sekian, itu mana ada sih yang mau menerima gitu. Peluangnya ada tapi kecil. Nah, makanya saya kan masih punya anak, saya kan masih punya istri, masih punya tanggungan. Nah, caranya gimana? Akhirnya mereka, oh ya kenapa saya nggak berdikari saja ya? Bisa membuat sesuatu, menghasilkan sesuatu. Dan UMKM pun itu sebetulnya bukan hanya kuliner loh kita itu. Karena ada yang berupa jasa juga.
jasa. Itu kan juga UMKM kan, dia juga menjual tenaga, menjual jasa, menjual pikiran. Itu sebenarnya juga UMKM. Nah, dari situ umat itu justru berkembang dia. Karena di mana kondisi dia terpojok, pasti otomatis akan keluar, semua potensinya itu pasti keluar. Itu sisi positifnya. Nah, kenapa sebagian besar itu umat sekarang, sebagian umat itu sekarang ada yang menjadi tempat ini utama ya, mangkuk makan utama, ya memang karena satu tadi ya, yang masalah karena PHK dan sebagainya. Yang kedua, sekarang lapangan kerja juga susah. Kemudian yang ketiga, ya memang mungkin potensi dia ada di situ. Mungkin contohnya ini Bu Dita, sebagai seorang sesepuh di lingkungan juga ya kan, beliau seorang pensiunan, tapi kok saya masih pengen ya produktif ya. Mungkin saya udah sepuh, tapi semangat saya tuh sweet 17 gitu ya, kira-kiranya seperti itu. Ya. Makanya daripada saya bengong di rumah, ya udah kenapa enggak gitu kan. Siapa tahu dengan kita membuka UMKM, mengolah UMKM sendiri, mengolah kemampuan kita sendiri, itu malah jadi berkat. Berkatnya enggak hanya untuk si pelaku sendiri, karena siapa tahu dia bisa membuka lapangan kerja. Nah, jadi mungkin ada, wah ini si A, si B belum bekerja, ya udah kamu bantuin saya yuk. Nah, kan itu jadi apa, selain membawa berkah buat diri sendiri juga membawa berkah buat orang lain kan. Ya, jadi kira-kira seperti itu kita ininya, dasarnya UMKM. Nah, cara gereja mengelola UMKM itu sendiri gimana sih? Kita mengelolanya satu, komunitas itu ada tadi ya, yang saya bilang komunitas UMKM Gregorius yang dinaungin oleh Romo dan DPH. Kemudian kita juga bukan hanya terpatri dengan apa yang ada di paroki. Jadi kita kan gereja itu kan kesatuan ya, unit ya, satu unit, satu komando dan sebagainya. Kita ada dekanat, di dekanat pun kita juga memiliki link-link. Jadi kita punya, satu dekanat, kita dekanat Tangerang 1, itu ada paroki mana saja. Nah, kita juga ngeling nih, kita bisa studi banding. Sekarang ini saya juga sedang studi banding di paroki-paroki lain. Di sana gimana sih, kita gimana sih, apakah yang di paroki A ini bisa diterapkan di paroki kita. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian otomatis dari pihak keuskupan, karena ini awalnya dari program keuskupan, otomatis keuskupan pasti juga membantu kita, mendorong kita, mensupport kita. Itu nanti ke depan di tahun ini, tapi saya kurang begitu tahu ya, itu akan di launching kapan, karena memang kemarin saya lihat di diskusi di grup UMKM di keuskupan itu sedang dirintis untuk aplikasi khusus untuk UMKM di seluruh Keuskupan Agung Jakarta. Nah, jadi mungkin contohnya mungkin Bu Deta, wah ini saya punya kelapetar nasi mawut ya Bu ya, nah, nasi mawut. Nah itu mungkin ada foto-fotonya di situ, videonya. Nanti bagi siapa saja di seluruh paroki yang bernaung di bawah Keuskupan Jakarta itu bisa, wah ini anak saya mau nikahan nih, mesenlah dengan harga sekian, jumlah sekian. Nah itu akan ada seperti itu aplikasinya. Kemudian juga ada penerapannya itu antar paroki, itu juga memberikan kesempatan. Jadi umpamanya dari kita sedang ada acara apa, kita bisa boleh mengundang mungkin dari paroki lain, yuk UMKM yang dari paroki A atau paroki B, ini ada 3 tempat, silahkan datang. Nanti gantian, mungkin mereka saat ada acara apa juga menghubungi kita, Mas tolong dong, ini kita ada 4 meja, UMKM-mu Mas, bawa ke sini 4. Nah, itu seperti itu. Jadi kita tetap ya, kolaborasi itu ada kita. Kemudian untuk yang lain-lainnya, maksudnya dari pihak internal kita sendiri itu juga kita pasti komitmen untuk mengenalkan, mendorong, pokoknya membantu
UMKM kita lah supaya itu bisa menjadi roda penggerak baik bagi pelaku untuk keluarga dan juga mungkin bisa untuk contoh bagi umat kita yang lain. Ternyata dengan kita berwirausaha itu ternyata gereja mendukung. Nah, kenapa saya nggak mencoba? Nah, jadi yang sekarang ini bisa menjadi pionir gampangannya. Nanti kita pasti akan ada angkatan-angkatan berikutnya. Gitu. Nah, tadi kan Mas Nara bilang nih kalau misalkan pengelolaannya itu bukan hanya dari paroki sendiri. Kira-kira ada nggak sih Mas kendala dalam mengelola UMKM ini? Kalau kendala itu ya pasti ada ya, namanya hidup tuh kendala pasti ada. Nggak mungkin lempeng aja ya, ada tanjakan, perempatan dan sebagainya. Kalau kendala sih pasti ada, tapi kita di grup UMKM ini kita terbuka kok. Kita maksudnya terbuka itu menerima saran, kritik, masukan, itu monggo. Kita sering di diskusi itu, kita sering diskusi di grup. Mungkin kalau nggak di grup, diskusi waktu kita ketemu di mana, ngobrol bareng. Nah, itu kamu kendalanya apa sih? Umpamanya si pelaku usaha ini bilang, ini Mas, mungkin saya kok cuma dapatnya sebulan sekali ya, saya pengennya setiap minggu gitu. Nah, itu salah satunya. Jadi ya kita memang kondisi sekarang kita bisanya seperti ini karena sebentar lagi juga akan ada pembangunan dan sebagainya. Nah, kita ya gimana lah kita caranya untuk menyampaikan ke pelaku UMKM itu supaya sama-sama enak, saling mengerti. Itu aja kita sebuah keluarga, itu aja. Nah, kalau dari Bu Deta sendiri selama berjualan di paroki, kira-kira kendala apa sih Bu yang Ibu alami? Kalau untuk di paroki, menurut saya saat ini saya belum ada kendala ya, karena paroki itu bagi saya tuh lahan yang bagus, dalam arti bagus untuk memperkenalkan produksi saya sendiri, untuk mempromosikan barang-barang apa yang saya buat, untuk memperkenalkan lah sebagai ajang promosi. Jadi saat ini belum ada kendala sih kalau untuk di paroki ya. Paling kalau kendala-kendala di lain ya ada, cuman kalau di paroki saat ini saya belum merasakan ada kendala. Yang ada saya cuman seneng semangat gitu aja. Nah, mungkin ini sedikit pertanyaan dari saya. Kira-kira kan ini programnya dari KAJ ya, paroki mengembangkan. Apakah program ini akan terus berjalan atau mungkin setelah tema dari kesejahteraan bersama ini tutup, apakah program ini juga akan tutup? Kalau ini pasti kita terus berjalan karena ini kan berkesinambungan. Betul. Memang temanya yang sekarang kesejahteraan bersama. Kita tetap memegang tema itu bahkan sampai besok walaupun sudah berganti Ardas ya. Tapi namanya UMKM itu kan berkelanjutan. Nggak mungkin dong kita ada sekarang ini selesai sampai Desember terus bulan Januarinya ya udah karena ganti tema maka ini kita nggak seperti itu. Kita pokoknya berkelanjutan karena memang misi kita itu kemandirian, kewirausahaan, bagaimana umat bisa berkembang. Nah, otomatis nggak mungkin kita cuma sampai sini selesai udah, nggak, tetap itu berkesinambungan. Selagi kita sudah bebas dari pandemi, sudah bebas, kita bisa berkumpul, bisa mengadakan kegiatan-kegiatan, seminar dan sebagainya. Nah, itu kesempatan kita. Itu pasti akan berkesinambungan. Bahkan nanti jika harapan saya, jika saya sudah tidak di PSE, penggantinya pun juga harus mau untuk terus mensupport. Keren banget ya, Vel. Iya. Perbincangan hari ini tentang UMKM. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Mas Nara dan Bu Deta. Sama-sama. Atas sharingnya yang keren banget. Mungkin kita akhiri di sini. Cukup sekian podcast kami hari ini. Saya Felis. saya Ciara. Sekian dan terima kasih.